Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, mudah-mudahan semuanya sehat. Banyak profesor, akademisi, politisi, pinter-pinter, cerdas-cerdas, pejabatnya, aparatur negaranya, birokratnya, aktivis-aktivisnya. Tapi mereka nggak bisa menerjemahkan yang namanya negara kesejahteraan, welfare state. Sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh rakyat, khususnya kaum pekerja yang dominasinya itu mayoritas, yang namanya angkatan kerja, itu ya termasuk TNI, Polri, buruh, swasta, negeri, yang honorer, yang P2, 3K atau apa itu kontrak waktu tertentu, yang PNS, itu semua angkatan kerja yang dalam posisi bekerja, yang menganggur. Mereka itu kebutuhan dasarnya adalah jaminan sosial sebagai makhluk sosial, sebagai manusia. Pohon saja dilindungi, binatang saja dikonservasi, dilindungi. Ini manusia. Kalau teori eksploitasi produktivitas itu wajar, di mana-mana kan keunggulan manusia itu bekerja menghasilkan suatu produk dan jasa, hasil ya berlipat ganda yang maksimal. Oke, diperes-peres tenaganya, pikirannya, segala macam keringetnya itu boleh-boleh saja, tapi ingat yang namanya jaminan sosial, perlindungan sosial, yang namanya social security itu adalah job security, income security, social security itu bagian interchain yang sambung menyambung yang nggak bisa dilepaskan. Kapan mereka kehilangan pekerjaan, kapan mereka kehilangan penghasilan seluruhnya atau sebagian, kapan mereka ada resiko-resiko sosial seperti sakit, terus mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, masuk usia tua, cacat dan sebagainya. Itu semua resiko sosial orang hidup yang dampaknya kapan saja bisa menimpa siapa saja. Tapi yang namanya sakit tidak ada. Orang itu yang berharap sakit, bu gratis ono itu nggak bakal orang daftar berebut ngantri, itu nggak mungkin. Kecelakaan kerja walaupun dijamin, walaupun negara itu mengkompensasi, walaupun ngurusin sampai total sembuh dan sebagainya, itu juga nggak ada. Orang yang rame-rame berebut minta ciloko itu nggak ada. Apalagi meninggal dunia, walaupun dapat kompensasi puluhan juta sampai ratusan juta, nggak ada yang mau daftar. Kalaupun daftar, aku pengen lihat itu batang hidungnya. Begitu juga memasuki usia pensiun, itu faktor umur, nggak bisa rekayasa itu. Orang 18 tahun ngaku umur 60 mana bisa. Cacat juga begitu, nggak ada yang menghendaki orang itu cacat mau hidup dengan menyandang cacat gitu. Kalau itu ada di pikiranmu itu, wah nanti kalau digratisin itu berebut itu, yang sakit, yang celaka, yang cacat, yang meninggal itu. Pikiran Idian itu, sebagai birokrat, sebagai pejabat, sebagai politisi itu gila itu. Maka mudah, bukannya nggak mampu, nggak niat, udah 2 kali. Ini udah 1 omnibus law Ciptaker, ada lagi perubahan undang-undang secara bersama-sama, omnibus law P2 SK, ya, penguatan dan pengembangan sistem keuangan itu, nggak tahu apa itu singkatannya. Intinya adalah reformasi keuangan. Tapi setelah saya lihat analisa, tidak ada yang ujungnya itu ingin membahagiakan rakyatnya, menjamin, itu nggak ada. Yang ada bikin keresahan, diliberalisasi dan sebagainya. Itu kan membahas tentang SJSN, sistem jaminan sosial nasional. Kenapa membahagiakan buruh saja kok nggak mau, nggak sudi, itu kenapa?
itu kan bisa diintegrasikan yang namanya BPJS TK Ketenagakerjaan itu yang ngomongin buruh yang punya majikan dan buruh yang tidak punya majikan. Tuh JHT-nya, jaminan pensiunnya, tuh kemudian pesangonnya. Nah itu integrasikan. Jadi JK-JKK-nya itu bagian benefit yang dimana dana ditempatkan itu menjadi aktuarianya, ketiga-tiganya itu bisa unggul. JHT itu enggak cuma hanya rampokan orang dipaksa nabung. Jaminan pensiun itu juga harus layak, pensiunnya 40% paling enggak dari penghasilan terakhir. Begitu juga pesangon. JHT, pensiun, pesangon jatuh temponya kan beda-beda, masa nggak bisa membedakan jenis kelaminnya JHT, pensiun sama pesangon. Pesangon itu ya kalau ada peristiwa PHK. Pensiun itu berarti faktor umum, pedomannya pensiun itu berapa tahun umurnya. Begitu juga jaminan hari tua, yang dikatakan menua itu umur berapa. Undang-undangnya sudah mengatur, JHT itu 56. Kalau pensiun itu adalah 58, nanti mau menginjak ke 59. Kalau PHK ya kalau bosnya sudah nggak mau bekerja sama lagi di PHK atau perusahaannya itu tutup pilot atau yang bersangkutan itu masuk usia pensiun atau yang bersangkutan itu cacat tetap atau meninggal dunia, itu gampang. Maka harus dipikirkan yang namanya social security, jaminan sosial semesta sepanjang hayat itu dari mulai lahir, dari mulai kandungan itu sudah dirawat supaya nanti jadi bangsa yang unggul, anak-anaknya itu gak goblok-goblok, gak jomblo-jomblo gitu. Nah kemudian pada usia sekolah itu mendapatkan perhatian pendidikannya yang baik. Kemudian pada saat masuk dunia kerja supaya produktif, dijamin semua segala resikonya. Mereka mau peres-peres mau dioptimalkan produktivitasnya bagaimanapun juga mereka mau. Yang penting risiko-risiko sudah nanggung gitu. Itu juga waktu nanti dia mengalami cacat atau masuk usia pensiun itu semuanya ada kepastian hidup itu. Ini negara udah merdeka. Ini negara falsafahnya itu Pancasila. Apalin aja di Pancasila, setiap Senin aja dibacain rame-rame. Waktu menjabat juga disumpah demi Tuhan, demi Allah, percayanya. Maka itu yang harus selalu kembali ke jati diri bangsa ini. Jangan kebuangan seperti ini. Aku tuh loh, bukan aku mengungkit, tapi orang seperti saya itu banyak jumlahnya. 37 tahun keluar masuk pabrik, kerja, bayar pajak dan sebagainya. Ujung-ujungnya jadi punya jabatan marga baru namanya RM, bukan Raden Mas, tapi rongsokan manusia. Syukur alhamdulillah walaupun saya sudah tua masih sehat, kerja di lahan pertanian, garap-garap sawah orang walaupun nggak punya sawah. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila mengalami ketersinggungan. Bila itu saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, semoga sehat selalu.